Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu atau pengalaman kepada teman-teman tentang bagaimana cara untuk membuat format skripsi, khususnya yang sedang kuliah di Universitas Brawijaya jurusan kimia. Jadi ini diperuntukkan untuk teman-teman dari mahasiswa jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Nah, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi langsung saja, dan sekali lagi mohon maaf apabila selama penjelasan mungkin ada kesalahan atau mungkin ada kekeliruan. Mohon diingatkan dan dimaklumi karena ini video yang saya buat ini secara langsung. Jadi nanti ada kemungkinan ada kesalahan atau error yang mungkin teman-teman tidak akan nyaman untuk melihatnya, atau mungkin melihatnya kok lama sih, kok gini ya, kok bikin tutorial kok masih gelagapan atau masih belum bisa selancar yang kayak di YouTube. Ya namanya juga pemula, saya juga masih belajar. Semoga teman-teman bisa terbantukan dengan video yang saya buat. Oke, langsung saja. Jadi kalau saya pribadi, pertama saya langsung aja ke page layout, kemudian page setup. Nah, berdasarkan buku panduan skripsi dari jurusan kimia UB, ini semuanya ini kita buat itu jadi 1,5. Oke, ini 1,5, semuanya 1,5, atas bawah kanan 1,5, yang kiri yang kita buat 2,5. Nah, oke, kita coba sesuaikan format yang saya telah buat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, sudah sesuai ya. 1,5, 1,5, 1,5, 2,5. Di ini saya sudah buat format text setupnya, semuanya sudah sesuai berdasarkan buku panduan. Oke, 1,5, 1,5, 1,5 untuk jorok ke dalam atau left itu 2,5. Nah, kalau sudah, biasanya saya membuat formatnya itu ini judul, misalnya teori asam basa. Nah, ini judul utama. Semisal kalau Anda membuat teori baru dalam skripsi Anda, teori asam basa yang baru. Nah, ini judul utamanya. Kemudian setelah itu teman-teman manfaatkan menu breaks. Nah, jadi jangan klik page tapi klik next page. Fungsinya apa? Pada intinya next page ini untuk membuat halaman satu ke halaman berikutnya memiliki format yang berbeda atau settingan yang berbeda. Jadi halaman 1 tidak akan mengikuti format settingan halaman kedua. Jadi masing-masing memiliki settingannya tersendiri setelah kita menggunakan next page. Jadi kita klik saja. Nah, kemudian ini daftar isi. Biasanya kemudian kita langsung page ya, karena satu format jadi kita klik page ya, karena biasanya daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran itu menggunakan angka-angka Romawi, jadi masih satu format dan satu settingan. Oke, kita lanjutkan ya. Daftar tabel, kemudian next page, daftar gambar, kemudian setelah daftar gambar, daftar lampiran. Nah, setelah sudah membuat ini, teman-teman jangan lupa klik next page. Ini diperuntukkan untuk teman-teman membuat bab 1 pendahuluan, bab 2 tentang tinjauan pustaka, bab 3 tentang metodologi. Nah, kalau bab 1 sampai bab 3 kita biasanya membuat proposal. Kalau bab 1 sampai bab 5
kita sudah membuat skripsinya secara total dan keseluruhan. Nah, setelah itu kita klik next page. Nah, di sini saya akan membuat pendahuluan. Nah, biasanya kapital ya. Sekali lagi kalau di jurusan kimia, dalam buku panduan skripsi jurusan kimia, semua subbab ya, kayak bab 1, bab 2, bab 3 itu ditulis kapital semua. Jadi kita tulis seperti ini, pendahuluan. Kemudian setelah itu kita klik next page. Kemudian tinjauan pustaka, kemudian kita next page lagi, kemudian metodologi, nah, kemudian biasanya kita ada daftar pustaka. Ini diperuntukkan untuk membuat proposal. Apabila teman-teman mau membuat skripsi secara langsung, pasti ada bab 4 sama bab 5, hasil dan pembahasan dan kesimpulan. Nah, setelah sudah membuat ini, format ini semua, kita balik lagi ke pendahuluan. Oh, mohon maaf, ini saya lupa. Kalau ini kita buat huruf kapital semua. Saya edit lagi. Biasanya terakhir daftar pustaka. Oke, kita balik lagi. Nah, apabila teman-teman sudah mengambil mata kuliah ini ya teman-teman, literasi komputer, pasti teman-teman nanti bakal paham setelah saya tunjukkan tentang cara membuat sub-subbab yang dapat otomatis itu. Nah, ini juga ternyata kapital juga, saya lupa. Ini juga kita buat kapital juga. Daftar isi. Oke. Sudah ya. Ini juga kita buat kapital juga. Daftar gambar. Daftar tabel, daftar gambar sudah. Nah, daftar lampiran. Nah, ini daftar lampiran. Ini pendahuluan. Oke, di sini pendahuluan kita sudah ada tahap ini. Nah, teman-teman, untuk membuat subbab yang baik, jangan lupa teman-teman langsung klik edit ini pendahuluan heading 1. Nah, tetapi di sini jangan lupa teman-teman modifikasi. Nah, kita biasanya kalau di buku panduan menggunakan Times New Roman dengan ukurannya 12 automatic. Kemudian kita klik di sini. Nah, sehingga pendahuluan. Loh, saya lupa lagi. Biasanya di sini kita bold. Nah, jadi insya Allah ini sudah ngikutin saja. Nah, kayak gini kita sudah mengikuti saja. Nah, kita mengikuti saja. Nah, kemudian teman-teman di sini jangan lupa apabila teman-teman ingin memunculkan bab 1, bab 2, itu teman-teman klik ini, kemudian klik heading. Nah, di sini kan teman-teman ingin muncul, bentar. Ini saya
back to normal saja dulu. Ya, back to normal aja. Mohon maaf teman-teman, saya back to normal saja. Nah di sini kita balik lagi. Kalau kita ingin membuat muncul bab 1, bab 2, kita biasanya menggunakan ini, muncul 1, 2, 3, 4. Nah terus gimana mas cara munculkan bab 1, bab 2? Klik define new multi level list. Nah di sini ada number 1, 2, 3, kita ganti jadi ini. Kemudian kita jangan lupa di sini kita tambahkan bab 1. Oke, kita tambahkan bab 1 dan voila, kita sudah bisa membuat bab 1 pendahuluan. Kalau kita mau buat tengah, oh ya ini 1,5, kemudian ini 2, jarak antara judul dengan teks, body teksnya. Biasanya kalau di buku panduan, kalau tidak salah jaraknya 2. Oke, langsung saja. Kemudian kalau biasanya ditaruh di bagian tengah, jadi kita klik center. Mas gimana sih cara buat agar pendahuluannya di bawah? Klik shift kemudian klik enter. Ini ya biasanya mau bentar, biasanya oh ya salah meletakkan. Saya ulangi lagi, klik pada awal kata di huruf P, kemudian klik shift kemudian klik enter. Nah kalau ingin mengatur agar lebih rapi bisa seperti ini. Nah rapi toh. Nah ini juga sama pengaturannya. Kursor diletakkan pada awal kalimat, klik shift enter, kita atur lagi. Ya ini manual ya tetap manual, tapi untuk pengaturan format awal kalau teman-teman sudah sukses dan bisa membuatnya secara keseluruhan, nantinya teman-teman lebih akan mudah memasukkan tinjauan pustaka, data-data teman-teman yang sudah buat secara kasar, dan tinggal di copy paste pada format skripsi yang teman-teman buat atau proposal yang teman-teman buat. Saya lanjut lagi, klik save atau lagi. Kalau ada rule enak ya, nah, menyesuaikan. Nah kita cek lagi apakah sama. Oh ya sama ya. Nah, kemudian sama ini. Nah pendahuluan ya, daftar pustaka. Oh ya, tapi di sini daftar pustaka nggak ada bab 4 ya. Biasanya sampai metodologi. Nah, kalau mau menghilangkan, klik backspace sebanyak 2 kali. Nah, daftar pustaka taruh di tengah. Sip. Kemudian kalau mau bikin heading daftar gambar, tinggal diklik 2 kali. Ya. Jadi tinggal mengikuti saja. Daftar label juga sama. Oh ya, ini juga sama. Kemudian daftar isi juga sama. Kemudian sudah kita telah membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, dan daftar pustaka. Nah, ini format ini mohon maaf diperuntukkan apabila teman-teman sudah mengerjakan skripsi. Tetapi kalau teman-teman masih dalam bentuk proposal, maka gunakanlah alfabet ya, dalam bentuk alfabet. Nah, nanti penggunaan alfabetnya nanti hasilnya akan seperti, mohon maaf, ini. Mas gimana caranya agar bisa dibuat seperti ini? Gampang saja, kembali lagi ke pengaturan di sini.
define method level list, kemudian kita hilangkan bab satunya di sini, kita hilangkan babnya, kemudian ini kita klik ABC. Nah, insya Allah kalau kita sudah klik OK, semuanya akan terikut ya. Nah, jadi kalau kita balik lagi nanti ini bisa kita atur lagi, kembali lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita mau ngatur secara keseluruhan, kita cuma tinggal klik ini modify. Nah, semua akan ikut ke bawah, tinggal kita edit ulang. Nah, kita edit ulang saja. Nah, nanti dan seterusnya. Mungkin itu saja tutorial yang bisa saya sampaikan dulu karena waktunya juga cukup panjang dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Nanti saya lanjutkan ke part 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.